Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asmira dengan NIM 11.012.10.10 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu, di mana pertanyaan-pertanyaannya itu terdiri dari pertama, ragam bahasa dan ciri-cirinya. Yang kedua, perbedaan bahasa Indonesia dengan bahasa hukum. Ketiga, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang keempat, perbedaan bahasa baku dengan bahasa non baku. Dan yang terakhir, kelima, yaitu fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Nah, sebelum menjawab pertanyaan itu, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit sebenarnya apa itu bahasa. Bahasa adalah seperangkat bunyi yang keluar dari indera manusia secara sistematis dan dikenal oleh semua orang. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu ragam bahasa dan ciri-cirinya. Saya dapat atau referensi yang saya dapat ini dari internet komparan.com. Nah, Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, budaya, agama hingga bahasa. Dari unsur lain, bahasa menjadi media komunikasi yang digunakan seseorang untuk menyampaikan sebuah pesan atau informasi kepada pihak yang mereka tuju. Perlu diketahui bahwa bahasa Indonesia juga memiliki ragam masing-masing penggunaan bahasa yang terkadang menyesuaikan dengan keadaannya atau bidang-bidang tertentu. Contohnya, ketika berbicara dengan lingkungan ilmu fisika, contohnya ilmu fisika, maka akan digunakan kata-kata yang jarang didengar seperti distribusi, interferensi, dan beberapa bahasa lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa ragam bahasa Indonesia adalah variasi kata-kata yang berdasarkan pemakaian atau topik yang dibicarakan serta berhubungan pembicaraan lawan bicaranya atau orang yang dibicarakan atau medium pembicaranya. Dilihat dari media atau sarana, bahasa Indonesia dibedakan menjadi dua ragam. Yang pertama itu secara lisan, yang kedua itu secara tulisan. Kalau secara lisan, di mana ragam bahasa lisan merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem. Dengan fonem sebagai unsur dasarnya. Ciri-ciri dari ragam lisan ini, yang pertama memerlukan orang kedua atau teman berbicara. Yang kedua tergantung situasinya, ruangnya atau waktunya atau tempatnya. Yang ketiga yaitu tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, namun memerlukan intonasi serta bahasa tubuh, berlangsung dengan cepat serta dapat berlangsung tanpa alat bantu. Mungkin itu ciri-ciri dari ragam bahasa lisan. Kalau ragam tulisan, penjelasannya ragam tulisan itu di mana ragam bahasa tulisan adalah bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan rangkaian huruf sebagai unsur-unsurnya. Ciri-cirinya dari ragam tulisan ini, yang pertama yaitu tidak memerlukan orang kedua atau teman berbicara. Yang kedua, tidak bergantungan dengan kondisi, ruang, tempat, atau waktu. Kemudian harus memperhatikan unsur gramatikalnya. Yang selanjutnya itu berlangsung secara perlahan atau lambat, serta memakai alat bantu. Baik, pertanyaan kedua, perbedaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa hukum. Kalau bahasa Indonesia itu bisa disimpulkan bahasanya itu umum atau luas dibandingkan dengan bahasa hukum. Kalau bahasa hukum itu ada namanya linguistik atau forensik, yaitu di mana bahasa ini membahas tentang bahasa-bahasa persidangan atau bahasa-bahasa kejahatan. Baik, nomor 3, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia merupakan tata cara bahasa Indonesia yang digunakan untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar, di mana pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ini memiliki 5 ruang lingkup. Yang pertama yaitu huruf, yang kedua penulisan kata, yang ketiga itu pemakaian kata, yang keempat itu tanda baca, dan kelima itu penulisan unsur tarapan.
Baik, referensi yang saya ambil dari literatur Safina. Yang keempat yaitu perbedaan antara bahasa baku dengan bahasa non baku. Kalau bahasa baku yaitu bahasa yang memiliki kaidah atau ejaan bahasa yang sesuai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ciri-ciri dari bahasa baku yaitu tidak dipengaruhi oleh bahasa asing atau bahasa lain, contohnya bahasa daerah kita masing-masing. Yang sedangkan bahasa tidak baku yaitu kebalikan dari bahasa baku, di mana bahasa tidak baku atau non baku ini merupakan bahasa yang memiliki kaidah atau ejaan bahasa yang tidak sesuai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Referensi yang saya ambil dari literatur Safina. Nomor 5 yaitu fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa nasional atau bahasa pemersatu. Yang kedua, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa negara. Kemudian fungsi bahasa yang pertama yaitu sebagai bahasa pemersatu dan bahasa nasional. Yang kedua, sebagai lambang perkembangan nasional. Yang ketiga, sebagai identitas nasional. Yang keempat yaitu bahasa Indonesia dijadikan sebagai pemersatu antara suku dengan bangsa. Yang kelima yaitu bahasa Indonesia dijadikan sebagai penghubung antara wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Kemudian kedudukan bahasa Indonesia sebagai fungsinya. Yang pertama, bahasa resmi negara pada tanggal diresmikannya itu pada tanggal 18 Agustus 1948. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai pengantar pendidikan bagi yang ingin berpendidikan. Yang ketiga, bahasa Indonesia penghubungnya untuk kepentingan nasional. Yang keempat yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa perkembangan teknologi dan budaya. Mungkin referensi yang saya ambil ini dari literatur Safina juga. Mungkin itu jawaban dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.